Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan orang-orang yang berbuat zalim. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, mereka bertanya. Ini diantara tariqah cara dakwah Nabi, sesekali beliau itu sering bertanya kemudian baru memberikan ilmu. Dimulai dengan melemparkan pertanyaan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Tahu gak kamu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama wa la dinara." Orang yang benar-benar bangkrut, orang-orang yang betul-betul dia merugi adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Yang lain mengatakan dengan makna yang sama, lama adalah yang dia tidak punya harta. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Orang yang bangkrut, yang betul-betul merugi pada hari kiamat adalah orang yang nanti dia membawa pahala kebaikan sebesar gunung, tetapi dahulu dia pernah faqad daraba hadza. Dia pernah memukul si fulan. Wa syatama hadza, dia mencaci menghina si fulan. Wa akhadha mala hadza, mengambil hartanya si fulan dengan tanpa hak. Maka kemudian Nabi mengatakan orang yang pernah dizaliminya nanti akan mengambil pahala kebaikannya yang sebesar gunung tersebut. Jadi tidak cukup kita itu ibadahnya ibadah yang individual saja, ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah saja, tetapi butuh juga ibadah sosial. Bagaimana kita itu berbuat baik kepada manusia, tidak menyakitinya. Karena dua hal ini nanti akan semuanya dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Seorang ibadahnya baik, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tetapi di sisi yang lain ibadah sosialnya buruk, muamalahnya buruk, lisannya tidak terjaga, perbuatannya suka menyakiti orang lain. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu akan mengambil kebaikannya yang sebesar gunung itu. Dan hal ini dilakukan jika dia orang yang berbuat zalim masih memiliki kebaikan, maka dia masih punya kebaikan. Jadi sampai lunas. Tapi kalau ternyata kezalimannya itu lebih banyak dan pahalanya sedikit, maka sehingganya tidak ikhlas, maka dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang paling bangkrut, orang yang paling rugi amalannya di dunia. Dia mengira amalannya luar biasa akan menyelamatkannya, tetapi ternyata di akhirat karena perbuatan menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, justru dia akan dibalas nanti pada hari kiamat dan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ibadah itu ada yang vertikal kepada Allah langsung dan ada yang sifatnya horizontal. Bagaimana hubungan kepada sesama manusia? Dua-duanya harus dijaga. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, kepada makhluknya Allah juga itu harus dijaga. Karena ini keseimbangan. Karena kalau dia nanti misalnya perbanyak, dia tertipu dengan amalnya, tetapi harusnya seorang itu kalau dia hubungannya kepada Allah baik, harusnya kan apa? Sesama manusia juga baik. Karena ajaran agama itu mengajarkan berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam, kepada makhluk hidup, termasuk kepada yang benda-benda mati tadi, alam sekitar. Maka kalau ini, kalau hubungan X dan kalau kita bikin apa, X dan Y, kalau dia ada pada garis yang X dan Y yang positif, maka itulah takwa yang sebenarnya. Tapi kalau dia hubungannya kepada Allah baik, tetapi kepada yang horizontalnya buruk, maka ini minus pasti. Begitu juga apabila tidak ada kedua-duanya. Makanya Islam itu betul-betul memperhatikan keseimbangan. Hubungan baik kepada Allah secara langsung dengan ibadah-ibadah yang mahwa, dan juga bagaimana hubungan yang baik kepada semua
semua makhluk, ya, makhluk yang hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan juga makhluk yang mati, yaitu bumi.